record 40 menit dong soalnya. Oke, oke. Halo semuanya, mulai lagi dengan Okta Wijaya di podcast Dikit Positif. Jadi di episode kali ini, gue akan membahas tentang sebuah fenomena baru di mana ini terjadi di akhir tahun hingga tahun ini. Yaitu apa? Terkait dengan maraknya atau lagi tren-trennya investasi saham. Nah, kejadian ini yang ingin gue bahas sama senior gue pada kali ini adalah terkait dengan sebuah berita yang lagi heboh mengenai tentang investor pemula yang nekat menjual aset-asetnya seperti BPKB, uang arisan, bahkan sudah dipublish di media-media online nasional. Nah, jadi di sebelah gua yang bisa lo lihat di layar kamera ini, tentu gua disclaimer dulu, tentu podcast ini akan gua upload via YouTube dan seperti biasa nggak ada sensor, nggak ada yang perlu gua saring dari konten ini karena ini purely edukasi publik agar apa? Supaya ketika ingin menginvestasikan uangnya, baik itu investasi reksadana, saham ataupun yang lain sebagainya, bisa teredukasi dengan baik. Bersama dengan gua, ini namanya Kak Bella Fiska, gua panggil Kak Bella sih, dia mahasiswa alumni jurusan ekonomi manajemen apa akuntansi, Kak? Akuntansi. Akuntansi ya. Nah, by the way Kak, gue pengen nanya sama lo nih yang pertama. Sebelumnya kan kita pernah sempat diskusi kecil-kecilan ya soal saham gitu. Bahkan mungkin Iya, gue yang lebih betul. dulu nanya sama lo terkait dengan saham tuh kayak gimana sistemnya. Nah, kalau gue boleh tahu, lo pertama kali tahu banget investasi saham itu dari mana, Kak? Sebenarnya sih pertama kali tahu ada saham itu ya dari kampus lah ya, dari berhubung gue juga anak akuntansi, jadi belajar lah teori-teori, tahu lah gitu ibaratnya tentang saham. Cuman kalau untuk mendalamnya sendiri itu pas 2018 kebetulan gue ikut di apa ya, kayak organisasi kampus gitu. Kebetulan kampus juga fasilitasin kan, ada namanya galeri investasi tuh di anak akuntansi di Al-Azhar. Jadi ya lumayan tahu lah sedikit-sedikit. Nah, jadi waktu pas kakak masuk ke dalam komunitas galeri investasi itu, Hmm? apakah di saat itu juga kakak langsung memasukkan uang kakak ke rekening saham atau masih sekedar mempelajari dari kulitnya dulu? Jadi pertama kali itu kita disuruh langsung buka rekening sebagai apa ya? Mm-mm. Karena kita juga ibaratnya tim edukator lah gitu. Jadi kita disuruh nyoba dulu nih. Jadi pertama tuh setoran awalnya 100.000 kalau nggak salah. Jadi kampus tuh kerjasama sama MNC Sekuritas. Jadi kita Oke. pertama nanam sahamnya 100.000. Nabung saham. Nabung sahamnya 100.000, terus ya udah terserah itu mau digunain buat buat investasi ke mana aja gitu, terserah. Gitu sih. Nah, ini menarik sih Kak, karena kan memang sebenarnya sekuritas tuh banyak ya. Mungkin Hmm. orang sekarang tuh lebih populer ke Ajaib, Bareksa, ataupun Bibit Iya, sebagai penyedia aplikasi karena mungkin lebih simpel kali ya. Nah, betul. berarti bisa dibilang MNC Sekuritas ini adalah satu dari banyaknya sekuritas dalam tanda kutip dia bersifat bukan online gitu ya. Awalnya bukan online, cuman karena apa ya, makin maju perkembangannya jadi online. Sekarang Oh, ada hingga pada aplikasinya akhirnya dia juga. lebih online ya. Emang Oh, dari I awalnya see, udah ada I see. aplikasinya gitu sih dia. Gitu. Hmm. Cuman kalau yang di MNC Sekuritas ini Nah, karena terus kerja sama hmm, Al-Azhar, jadi dia tuh kita bisanya belinya saham-saham yang syariah gitu. Yang non syariah nggak bisa kita beli. nah, ini menarik nih Kak. Kadang kan Hmm. orang masih mempertanyakan nih, sebenarnya nabung saham itu ada prinsip syariahnya nggak sih? Apakah riba ataukah sesuai dengan syariat Islam? Karena kan mungkin untuk para investor-investor baru, orang yang baru Hmm. mau terjun ke dunia saham, memang terkadang mereka mempunyai sebuah pertanyaan, sebenarnya nabung saham itu halal apa enggak? Nah, terutama di tahun kakak mempelajari soal masalah di MNC Sekuritas itu,
saham syariah yang kakak tabung pada saat itu mungkin bisa dibilang sebagai saham pertama kakak itu kan kakak masukin kan. Ya, Nah itu betul. apa tuh kak perusahaannya kak? Sebut perusahaan nih. Ya Real nggak estate apa-apa, lah, karena kan real kita estate belajar ya. juga kan. Oke, Pakuan TBK. Oke, Pakuan Jati ya, PWON ya. Iya, ya, Oke, PKON, oke. PWN. Oke. Sebetulnya eh mungkin ini jadi pertanyaan gini sih kak. Sebetulnya yang bisa dikatakan saham itu dikatakan bisa dibilang sebagai saham syariah itu kira-kira menurut kakak ya, menurut pendapat pribadi kakak aja itu kenapa sebuah saham bisa dikatakan sebagai saham syariah? Kenapa saham bisa dibilang saham syariah? Pasti dari produksi ya, produktivitas dari PT itu sendiri itu nggak menyalahi aturan yang ada, yang udah dibuat dari OJK mengenai saham syariah sih itu. Oke. Baiknya sebetulnya kalau mau baca ada di OJK ada di IDX juga ada. Jadi pembagiannya tuh jelas antara saham yang syariah sama yang enggak gitu. Oke. Oke. Minum tak? Oke. Untuk gue taruh di podcast doang ini kayaknya. Aduh, gue benci ngedit lagi. Oke, lanjut. Terkait dengan saham syariah kan mungkin kurang lebih kayak gitu ya, kayak kurang lebihnya ya. Nah, terus kayak gini sih kak, mas, untuk apa? Ini kan untuk apa ya? Bisa dibilang kan di tahun-tahun sekarang ini kan anak-anak muda sebenarnya bukan cuma anak muda sih, mungkin seluruh lapisan umur masyarakat kita kan memang sudah mulai melek yang namanya investasi. Iya. Bahkan Benar banget. seperti yang Okta singgung di awal bahwasannya adalah saking barunya ada ibu-ibu malah ibu-ibu yang rela ngejual BPKB-nya pakai uang arisan dan lain sebagainya untuk memasukkan ke reksadana atau ke investasi saham dalam tanda kutip seperti itu. Sebetulnya apakah ini menjadi salah satu kurangnya literasi keuangan masyarakat kita atau memang sebaiknya harus seperti apa gitu Kak? Kalau lihat fenomena yang ada nih, yang baru-baru ini, masih anget banget nih dibahas soal apa dia beli saham dari uang panas lah ibaratnya gitu kan, dari pinjaman online terus dia beli buat naruh saham yang ibaratnya ya nggak tahu sih itu sahamnya dia beli berdasarkan pertimbangan dia atau cuma ikut-ikut karena dia lagi si saham itu lagi dinilai yang rendah makanya dibeli tanpa perhitungan macam-macam gitu kan. Itu sih sebenarnya gini, kalau misalkan investasi kan high risk high return gitu ya. Itu salah satu prinsip ekonominya tuh. Makin tinggi resikonya makin banyak pendapatan yang bakalan diterima. Tapi pendapatan itu juga bakalan berbanding lurus sama kerugian yang bakalan diterima. Karena kan makin tinggi resiko makin tinggi juga tuh kerugiannya gitu kan. Itu. Makanya udah diwanti-wanti banget nih sama orang-orang ekonom kalau misalkan kita mau investasi di salah satu macam alat investasi itu harus yang kita pahami banget gitu. Jangan cuma gara-gara ikut-ikutan tren beli saham ikutan tren tanpa belajar dulu saham itu apa sih, gimana caranya dia bisa ngehasilin profit, gimana kita transaksinya, itu tuh harus dipelajari dulu ya, minimal baca bukunya atau enggak. Sekarang kan cara belajar udah banyak ya, kayak ada tuh ngerti saham di IG, atau enggak kalau misalkan suka nonton YouTube bisa di Prita Gozi. Gue suka sih itu ngikutin Mbak Prita Gozi itu harus ada harus tahu dulu lah itu saham tuh kayak gimana, jangan asal-asal main pilih, asal comot aja gitu, nggak bisa tuh kayak gitu.
Kecuali emang dia mau buang-buang duit sih, itu terserah. Kalau emang kalau emang tujuannya Iya sih. kalau emang tujuannya mau investasi, mau dapat profit, ya harus belajar sedikit-sedikit gitu. Lagian kan saham itu kan investasi jangka panjang ya. Jadi yang salahnya tuh sekarang gini, Iya betul. mereka mau investasi dengan keuntungan yang cepat gitu. Mau balik modalnya cepat itu nggak bisa. Soalnya saham itu kan investasi jangka panjang itu harus pelan-pelan gitu. Gitu sih, Kak. Nah, bicara tentang investasi jangka panjang, Kak, mungkin Hmm? gue setuju sama lu ya, Kak, ya, karena memang salah satu di saham karena mungkin kalau Kabela mungkin dari tahun 2015 kali ya, Kakak ya, mulai ngerti Apa? soal saham ya, Hmm, mulai ngerti soal saham. iya tahu ada saham itu. Iya, nah Ngerti kalau bangetnya Kabela mah kan ya mungkin 2018. secara, nah istilah gini, seorang Kabela aja yang dari tahun 2015 sudah ngerti saham dan boleh paham dan tahun 2018, bahkan ini juga bisa jadi godaan juga nih Kak buat buat saya, buat teman-teman yang lain di luar sana gitu yang benar-benar baru belajar saham dari tren karena sejujurnya gua pun baru belajar saham itu baru 2 bulan terakhir, baru banget belajar Hmm. saham itu sekitar bulan November. Dan itu pun gua belajar dari TikTok sama di YouTube sama Instagram sih memang. Kalau pertama mengasih dari TikTok tuh ada namanya Dennis SLL sama Mm-mm. Timothy. Nah, tuh gue Mm. belajar dari situ. Terus akhirnya gue coba buka-buka ngerti saham. Terus gue juga iseng-iseng download Ajaib. Gue pakai Ajaib Mm. kan. Bahkan Mm. saham pertama gue masih ingat banget sih. Karena mungkin masih baru juga sih ya. Saham Mm. pertama gue yang gue Apa? tanam itu sahamnya Garuda. Garuda. Oke. Garuda Indonesia. Karena kan waktu itu duit gue cuma gocap 50.000 Mm-mm. dan di Mm-mm. Ajaib kan enaknya dia emang nggak ada syarat awal hingga Mm-mm. akhirnya gue masukin ke Garuda karena pada saat itu kan harganya masih 32.000 kalau nggak salah, sekarang udah 40.000 Oke. ya, pelan-pelan naik lah. Nah disitulah gue Mm. mulai mikir sepertinya mulai tarik, makanya pelan-pelan pelajarin apa itu analisis fundamental, apa itu analisis Mm. teknikal, apa itu grafik dan segala macam gitu sih kalau gue, Kak. Iya. Kalau Kabela sendiri nih, kalau dari cara Kabela sendiri Mm. dalam memproyeksikan tabungan jangka panjang di saham itu biasanya Kakak analisanya gimana tuh? Kalau gue karena ikut di MNC Sekuritas itu kita dikasih fasilitas. Jadi tiap hari itu tiap pagi kita dikasih apa ya? Ibaratnya majalah sahamnya lah gitu. Nih saham-saham rekomendasi yang bisa lo beli nih ini gitu. Dikasih tahu nih yang eh, prospeknya bagus lah buat hari itu. Buat seminggu, sepekan ke depan lah. Tuh, jadi kita dikasih tahu. Ya sering-sering baca portofolio, baca analisa-analisa dari kan sekarang banyak ya di IG tuh banyak banget analisa-analisa ya. Kalau mau mendalami banget ya silahkan dibaca gitu. Kalau emang niat banget mau investasi jangka panjang. Apalagi sekarang kan karena ada apa drama startup ya. Jadi girohnya pada naik kan tuh. Girohnya pada naik tuh buat investasi saham. Soalnya kalau Itu yang gue yang lihat di tuh di drama startup itu dia 10 tahun tuh cuma 5 detik doang tak 5 menit lah 10 tahun cuma 5 menit doang tuh 10 tahun dalam jangka 10 tahun itu dia langsung dapat duit 10 kali lipat kalau nggak salah ya kan ya mungkin tertrigger dari situ juga lah ya. ya mungkin salahnya masyarakat kita adalah mungkin mereka terlalu mereka tuh belajar hanya dari ini, dari apa, dari drakor, mungkin salahnya tuh di situ. Benar, tapi ada salahnya juga. Nah, Iya. terus ini sih Kak, paling pertanyaan terakhir dari Kakak. Mungkin kayak semacam tips dan trik gitu, bagaimana sih cara orang-orang yang baru banget terjun ke dunia investasi saham gitu. Mm-mm. Apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu, mau dia masih muda ataupun mereka udah benar-benar udah ya udah tua lah istilah itu, Mm-mm. apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk aspek segala umur ya? Mm-mm. Hmm, pertama gini sih yang
paling pertama banget lo tuh harus bisa ngerti kalau misalkan saham itu kan passive income ibaratnya. Lo pasti punya active income kan, pendapatan utama lo dari mana gitu. Nah itu tuh sebelum kita mutusin buat nanam saham, kita harus bisa misahin dulu mana yang buat kebutuhan sehari-hari, mana yang buat dana darurat, mana yang buat nabung yang bukan saham dan nabung yang saham gitu. Jangan sampai lo 100% 100% lo aktif income lo masukin ke saham tapi sebulan kemudian lo dalam sebulan itu lo nggak makan gitu, atau ya harus bisa diolah gitu. Kita belajar belajar buat kelola uang sendiri. Selain itu juga mulailah walaupun mulai sedikit baca-baca buku-buku tentang saham, tentang investasi. Pahitnya jangan baca manisnya doang. Manisnya pasti dapet, tapi harus tahu pahitnya itu apa aja gitu. Yang rugi sampai miliaran rupiah. Jadi kalau saran gue sih, kalau misalkan uang kita yang buat ditaruh di tabungan saham itu tuh harus benar-benar uang yang kita siapin buat di saham. Nggak bisa uang yang ya kalau gue sih dana darurat tuh nggak boleh diambil lah buat nanam saham itu. Karena namanya juga dana darurat kan harus sedia uangnya tuh cepet gitu, bisa liquid cepet maksudnya gitu sih tak. Sama kalau misalkan buat awal-awal tuh ya kita coba aja dulu dari blue chip. Saham-saham blue chip tuh saham-saham yang ya ibaratnya top 10 lah, masuk LQ45 gitu. Saham-saham yang produktivitas dari perusahaannya, dari emitennya itu stagnan stabil lah, nggak terlalu jomplang banget gitu. Mulai cari tahu. Oke. Gitu sih. Iya, gokil. Nah, dari sini mungkin ini gue disclaimer ulang ya. By the way, video ini ataupun podcast ini itu bertujuan untuk gua yang masih tanda kutip memang masih baru banget di dunia saham. Nah, ngasih apa yang gua tahu dan apa yang senior gua lebih tahu gitu. Bahwasannya adalah apa yang gua omongin sekarang nggak jauh beda dengan Tabela. Karena apa? Ya investasi saham itu bukan kayak lu jor-joran gitu, nggak kayak gitu sistemnya. Bahkan ya bukan kayak bukan kayak ngepet gitu yang langsung dapat langsung jadi gitu, nggak kayak gitu sistemnya. Tuh. Jadi memang buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih benar-benar bertanya-tanya apa itu saham, bagaimana cara investasinya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, seperti yang disampaikan sama Kak Bella, yang pertama baca buku, beli bukunya. Apa bukunya? Googling sendiri. Banyak di situ Banyak banget. rekomendasi-rekomendasi. Nah, yang kedua itu lo lihat di Instagram. Kalau di sosial media tuh ada Instagram sama TikTok. Kalau Instagram, mungkin kita berdua punya referensi yang sama, atau mungkin mayoritas dari kita semua mungkin referensinya sama, yaitu Instagramnya @ngertisaham. Ngerti saham, Karena iya. itu cuma kalau menurut satu-satunya yang benar-benar ngejelasin soal saham secara lengkap menurut kita berdua ya. Nggak tahu kalau orang lain gimana. Terus yang ketiga, kalau lewat TikTok itu bisa lewat Dennis, bisa lewat Timothy ataupun teman-temannya. Dan juga yang terakhir kalau gue boleh ngasih rekomendasi, pakai aplikasi online. Itu namanya Ajaib. Nah, Ajaib itu dia tanpa biaya administrasi. Langsung daftar gitu aja, gratis, cuma setor KTP, udah selesai, tunggu 2 hari kerja, dapatlah RDN atau rekening dana nasabah lo, kayak gitu. Nah, atau teman-teman juga bisa juga join di MNC Sekuritas, kayak gitu, bareng sama Kabela istilahnya. Dan terakhir dari gua, yaitu jadilah seorang investor yang cerdas. Memang alhamdulillahnya berkat kita semua yang investasi saham, angka pertumbuhan perekonomian di Indonesia udah mulai naik nih karena kita Betul. juga. Tapi alangkah lebih bijak
alangkah Mm. lebih bijak jika kita benar-benar berhati-hati dalam menggunakan uang ketika kita memasukin ke saham. Karena mungkin prinsipnya adalah uang buat di saham adalah jatuh tuh kayak uang nganggur gitu ya guys. Iya, betul banget. Uang yang benar-benar nggak kita alokasiin kemana-mana lah. Uang buat jangka panjang. Emang namanya juga nabung ya kan, nabung saham tuh buat jangka panjang, nggak bisa buat sehari 2 hari doang lo langsung dapet income yang 100% balik tuh modal, nggak bisa. Iya makanya. Mungkin gue akan menutup podcast ini. By the way, sebelum gue tutup, thank you banget Kak Bella udah Sama-sama. mau ngisi di Zoom pada kali ini. By the way, jangan ditutup dulu karena harus gue stop record dulu. Oh, oke. Oke, jadi gue akhiri podcast ini dengan sebuah kutipan kata dari Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani pernah bilang kayak gini, kalau nggak salah ya, seingat gue. Apa yang membedakan orang Indonesia dengan orang Amerika? Perbedaannya tuh adalah orang orang Amerika, mereka selain bisa bekerja, mereka juga bisa memperkerjakan uang mereka. Tapi kalau orang Indonesia, mereka bisa bekerja, tapi mereka tidak bisa memperkerjakan uang mereka. Maka pentinglah investasi agar mereka mampu memakmurkan kekayaannya. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Kalau salah maaf. Betul. Itu aja dari gue. Dan sampai jumpa di podcast Tiga Sensitif episode selanjutnya. Sampai jumpa.